Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi. Tidak terasa, hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-14. Satu lagi minggu depan pertemuan ke-14, pertemuan terakhir sebelum kuis. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, selalu tetapkan standar kesehatan. Pada pertemuan ke-13 ini kita masih berbicara mengenai perusahaan industri. Lanjutan dari pertemuan ke kemarin. Pada pertemuan ke-13 kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian. Karena proses dari transaksi ke jurnal ke buku besar, neraca saldo itu hampir hampir sama. Kemudian kemarin kalau perusahaan dagang ada kita mencari harga pokok pembelian. Nah, pada perusahaan industri kita juga mencari harga pokok produksi. Jadi ada jurnal tambahan untuk mencari harga pokok produksi. Yang pertama adalah menyesuaikan persediaan. Nah, kemarin kan persediaan ada tiga kan. Kalau persediaan perusahaan dagang cuma satu ya, persediaan barang dagangan. Nah, pada perusahaan industri persediaannya ada tiga, karena itu ada tambahan ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk bahan baku jurnalnya kita lihat persediaan bahan baku awal. Nah, ini berarti persediaan bahan baku awalnya kita masukin ke akun baru namanya ikhtisar harga pokok produksi. Ini dari neraca awal ya, dari neraca saldo nominalnya ya. Nah, kemudian persediaan bahan bakar akhir. Nah, ini nominalnya dari soal ya, biasanya ada setelah kita lakukan stok opnam, persediaan barang baku akhir tinggal sekian. Nah, kemudian kita jurnal, kita debit, kemudian lawannya kredit supaya dia dapat mengurangi bahan baku awal ya. Kemudian yang jadi ini intinya apa? Kita persediaan bahan baku awal itu kita anggap sudah masuk ke proses produksi. Nah, kemudian ini kita mengakui persediaan bahan baku akhir yang berasal dari cek stok opnam. Kemudian yang kedua adalah dalam proses sama ya. Ikhtisar produksinya debit, ini juga yang awal debit ya. Cuman kreditnya di sini persediaan barang dalam proses. Nah, ini juga angkanya ada di neraca ya, neraca saldo ya. Nah, kemudian kalau yang akhir ini hasil stok opnam, ada petunjuknya nanti di soal. Kemudian juga barang jadi sama ya, yang awal ini ada di neraca, yang akhirnya nanti ada di soal, ada keterangan. Nah, soalnya itu kalau di realnya adalah berarti hasil stok opnam. Jadi setiap ada persediaan itu persediaan akhir kita selalu melakukan stok opnam di akhir setiap akhir periode. Nah, cuman karena kalau sekarang kita sudah banyak program persediaan, maka biasanya by system. Kemudian cek stop opnamnya hanya dilakukan beberapa kali mungkin untuk dalam satu satu tahun. Paling sedikit 1 tahun sekali harus dilakukan stok opnam. Sedangkan lainnya itu mengambil dari sistem persediaan akhirnya. Nah, kemudian setelah kita membuat AJP, baru kita membuat neraca lajur. Jadi nanti dari neraca saldo kita nah di sini ada ya neraca. Nah, dari neraca saldo kita ada AJP. Kemudian dari AJP kita buat neraca saldo disesuaikan. Jadi AJP, kemudian kita buat neraca saldo disesuaikan, kemudian baru ada harga pokok produksi. Nah, ini yang baru kan. Nah, jadi setelah NSD, kalau kemarin langsung laba rugi, di sini harga pokok produksi. Kalau di perusahaan dagang kemarin ada harga pokok
pembelian. Kemudian baru neraca. Oke, nanti kalian neraca lajurnya kolomnya seperti ini ya dibuat. Nah, di sini ada latihan soal. Ini kalian pindahkan ke dalam, jadi kalian buat Excel sheet 1, kalian buat namanya neraca saldo nih. Nah, ini kalian saring ke Excel, diikuti di Excel. Nah, setelah sheet 1 neraca saldo, kemudian kalian buat sheet 2. Sheet 2-nya adalah ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian di sini kan sudah ada soalnya nih. Ini biarkan ada di neraca saldo. Jadi nanti ayat jurnal penyesuaiannya isinya yang baru ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini kan gedung. Penyusutan gedung untuk tahun 2011 adalah 10%. Nah, artinya gedung, kita lihat gedung. Mana gedung? Nah, ini kan gedung 150 juta, 10%-nya 15 juta. Nah, jadi 150 juta berarti jurnalnya adalah apa? Jurnalnya apa? Biaya. Nah, ini kan biaya penyusutannya dibagi 3. Nah, berarti nanti ada debitnya biaya penyusutan depresiasi pabrik, biaya depresiasi bagian penjualan, biaya depresiasi bagian administrasi. Poinnya adalah berarti 5/10 kali 10 juta, 3/10 kali 10 juta, 2/10 kali 10 juta. Debitnya ada 3, biaya depresiasi pabrik, biaya depresiasi bagian penjualan, biaya depresiasi bagian administrasi. Kreditnya 1, akumulasi penyusutan ke gedung ya. Jadi kreditnya 1, akumulasi penyusutan gedung. Debitnya ada 3, biaya depresiasi pabrik, biaya depresiasi bagian penjualan, biaya depresiasi bagian administrasi. Kemudian penyusutan mesin. Nah, ini semua masuk ke depresiasi pabrik. Kemudian biaya penyusutan kendaraan 10%, sama ya, 10% dikaliin tadi kendaraannya berapa, kemudian baru bagi-bagi. Debitnya ada 3, kreditnya ada 1. Oke, supaya enggak bentrok, di sini ditambahin aja biaya depresiasi pabrik dalam kurung gedung ya. Ini gedung, ini kendaraan. Jadi biaya depresiasi kendaraan pabrik. Nah, biasa depresiasi kendaraan bagian penjualan, biaya depresiasi kendaraan bagian administrasi. Di sini juga ditambahkan ya. Di sininya berarti di sebelum pabrik, biaya depresiasi gedung pabrik, biaya depresiasi gedung bagian penjualan, biaya depresiasi gedung bagian administrasi. Kreditnya akumulasi depresiasi gedung. Ini juga sama, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan ya, kendaraan. Ini yang nomor 2, akumulasi penyusutan mesin pabrik. Nomor 4, sama peralatan juga seluruhnya digunakan sebagai bagian penjualan. Kalau peralatan semuanya dimasukkan ke dalam penjualan. Biaya depresiasi peralatan penjualan 5% kali peralatannya berapa, debitnya berarti akumulasi penyusutan peralatan penjualan ya. Kemudian ini adalah piutang dagang. Ingat ininya jurnalnya apa? Biaya piutang tak tertagih pada piutang dagang. Kemudian berdasarkan perhitungan fisik diketahui. Nah, ini jurnal yang tadi pertama ya, dibuat seperti ini, diikuti saja. Berarti jurnalnya ada 3, 1, 2, 3 untuk soal yang ini ya. Nah, kemudian ini semua dimasukkan ke dalam neraca
lajur. Jadi nanti sheet pertama adalah neraca saldo, ini kalian salin. Kemudian di insert sheet kedua adalah AJP. Nah, soal yang ini AJP-nya 1 2 3 4 5 6. Kemudian sheet ketiganya adalah neraca saldo disesuaikan. Tinggal kalian selisihkan saja ya. Yang bisa diselisihkan, kalian selisihkan, Nah, kemudian ini sheet keberapa? 3 ya. Sheet keempatnya adalah harga pokok produksi. Kita lihat nih, harga pokok produksi. Yang kalian masukkan ke dalam harga pokok produksi adalah, ini saya ada contoh soal. Nah, di sini kan harga pokok produksi nih yang kalian masukkan kas 000. Nah, ini tadi yang risal produksi, ini tadi yang AJP persediaan ya. Kalian masukkan ke harga pokok produksi, yang debet-debet, yang kredit-kredit ya. Kemudian pembelian, kalau ada biaya angkut, kalau ada retur pembelian dimasukkan juga, dipindahkan ke ikhtisar produksi. Kalau nggak ada ya dibiarkan saja ya. Kemudian beban-beban semua yang ada pabrik-pabriknya dipindahkan ke ikhtisar harga pokok produksi yang ada pabrik-pabriknya ya. Kalau yang nggak ada pabrik-pabriknya nggak. Nah, kemudian di total nanti ada selisihnya. Nah, inilah harga pokok produksi. Nanti diberi namanya selisihnya adalah harga pokok produksi. Ingat, ini saldonya bukan di kredit ya. Ini karena untuk buat balance saja, sama seperti ini. Ini saldonya ada di debit. Jadi nanti saldonya yang pindah ke ikhtisar laba rugi adalah hanya harga pokok produksi. Selisihnya kita namakan harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi masuk ke laba rugi. Yang masuk ke laba rugi adalah ikhtisar laba rugi. Ini asalnya dari AJP ya. Ini AJP asalnya. Kemudian penjualan, pembelian masuk ke harga pokok produksi ya. Penjualan masuk ke laba rugi. Penjualan, kemudian kalau ada retur, ada potongan, kalau nggak ada berarti. Nah, kemudian biaya seluruh biaya di luar biaya yang belakangnya ada pabrik-pabrik itu masuk ke laba rugi. Nah, nanti dibuat selisihnya. Oke, ini nominalnya jangan diikuti ya. Ini hanya contoh saya ambil dari mata kuliah lab akuntansi. Oke, jadi yang masuk ke harga pokok produksi mana saja? Kita lihat akumulasi ini enggak ya. Kita langsung biaya. Pembelian tadi masuk ke ya, ini masuk ke produksi. Ini masuk produksi. Nah, sampai sini. Ini yang masuk ke sheet ke berapa? Kan tadi neraca saldo, AJP, kemudian baru neraca lajur ya. Masuk ke neraca lajur di kolom produksi, harga pokok produksi. Ditambah sama tadi yang AJP ini 1 2 3. Ini enggak ya. Nah, oke, ditambah tadi 3. Itu masuk ke harga pokok produksi. Dan nanti selisihnya di bawah sini. Ini kan totalnya nggak balance ya, maka selisih dihitung. Nah, ini 743 saldonya dia ada di debit sesungguhnya ya. Nanti itu dipindahkan ke kredit di laba rugi. Yang lainnya sama dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Bedanya hanya di harga pokok produksi. Jadi ada tambahan ini ya. Tadi setelah neraca saldo disesuaikan. Oke, kalian kerjakan dulu sampai situ ya. Masukkan laba rugi. Ini juga kalian bisa ngitungnya kan, tinggal diselisih-selisihkan. Kalian kerjakan pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 nanti akan kita bahas. Oke, selamat mengerjakan. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan
tanyakan. Jadi tahapnya jelas ya. Pertama salin dulu ini neraca saldo di sheet 1 neraca saldo, kemudian di insert sheet kedua AJP. AJP ini soalnya debitnya ada tiga nih, kreditnya hanya satu, akumulasi penyusutan gedung, hasil penyusutan kendaraan. Jangan lupa di ini ditambahkan gedung, ditambahkan gedung, ini ditambahkan kendaraan, ditambahkan kendaraan. Nah, ini berarti kemudian sheet ketiganya karya buat neraca lajur, neraca saldonya copy paste ke neraca lajur. Kemudian kolom keduanya AJP kalian masukkan yang tadi ke AJP, bila nama akunnya nggak ada buat baru kan. Nah kemudian dari AJP dibuat neraca saldo disesuaikan. Nah dari neraca saldo disesuaikan kalian pindahkan yang berhubungan dengan harga pokok produksi, yaitu tadi apa saja, pembelian. Kemudian yang berkaitan dengan pembelian mungkin ada retur, mungkin ada biaya pembelian, kemudian seluruh biaya yang belakangnya ada keterangan pabrik itu masuk ke harga pokok produksi. Nah nanti selisihnya saldonya kita sebut harga pokok produksi. Nah harga pokok produksi itulah yang dipindahkan ke laba rugi, ditambah dengan penjualan, kemudian kalau ada biaya penjualan, ada retur penjualan, kemudian seluruh biaya di luar biaya yang ada pabriknya. Nah nanti selisihnya baru kita beli nama laba atau rugi. Nah baru buat ke neraca seperti laporan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, selamat mencoba dulu. Kalian kerjakan, nanti kita akan bahas pada pertemuan ke-14. Terima kasih atas waktunya. Bila kalian masih kurang paham, silakan bertanya. Salam.